Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita bersua pada pekan ini. Insyaallah telah bersama kita Ustadz Fahmi Alfian LC, dan insya Allah pada pekan ini kita masuk kepada judul yang baru, yaitu perbedaan wirid yang sesuai dengan perbedaan keadaan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz Ahmad Dali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuh ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan-kawan yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita sama-sama mempelajari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wirid-wirid alias agenda-agenda ibadah setiap harinya yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim pada pagi hari atau siang hari dan pada malam harinya. Di sini, pada pasal yang berikutnya, beliau membahas tentang perbedaan. Bagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Dedi, perbedaan wirid-wirid, perbedaan agenda ibadah, dan perbedaan keadaan setiap orang. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang menginginkan berjalan untuk menuju akhirat, la yakhlu min sittati ahwal. Biasanya tidak lepas dari 6 keadaan. Orang yang menginginkan akhirat itu, orang yang ingin mendapatkan akhirat, itu biasanya ada 6 orang atau 6 keadaannya. Yang pertama, dia adalah ahli ibadah. Yang kedua, dia adalah alim ulama. Yang ketiga, dia adalah penuntut ilmu. Yang keempat, dia adalah seorang pejabat. Dan yang kelima, dia adalah seorang yang memiliki keahlian tertentu dan kesibukan mencari rezeki. Dan yang terakhir adalah orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya masyghul, hatinya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya. Dan pada pertemuan ini ya, kita berusaha untuk menyelesaikan 6 keadaan ini. Kita akan baca apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan al-awwal, yang pertama adalah al-abid, yaitu ahli ibadah. Wa huwal munqati'u 'anil asyghal kulliha illa ta'abbud. Yaitu orang yang memutuskan diri untuk menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah. Kata beliau di sini, fahada yasta'milu ma dzakarna minal awrad. Orang yang seperti ini keadaannya hendaknya menghabiskan waktunya untuk mengikuti agenda-agenda yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan pertemuan sebelumnya, agenda siang hari dan agenda ibadah malam harinya. Wa qad takhtalifu wadha'ifuhu. Ya, bisa jadi berbeda keadaannya satu dengan yang lainnya. Kata beliau, wa qad kana ahwalu al-muta'abbidina minas salaf mukhtalifah. Keadaan para ahli ibadah di kalangan para salaf itu beraneka macam. Faminhum man kana yaghlibu ala halatihi aw ala halihi atilawah. Di antara para salaf ada yang banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, untuk tilawah Al-Qur'an. Hatta yakhtima fi yaumin khatmatan aw khatmataini aw thalathan. Sampai ada di antara para salaf yang dalam sehari bisa menghatamkan Al-Qur'an, setiap hari menghatamkan Al-Qur'an sekali. Ada juga yang setiap hari menghatamkan Al-Qur'an 2 kali. Ada juga di antara kalangan para salaf yang menghabiskan satu hari untuk menghatamkan 3 kali Al-Qur'an. Wa kana fihim man yukthiru tasbih wa minhum man yukthiru shalah wa minhum man yukthiru tawaf bil bait. Ada juga di kalangan para salaf itu ahli ibadah yang banyak bertasbih, ahli ibadah yang memperbanyak salat. Ada juga ahli ibadah yang memperbanyak
tawaf pada zaman dahulu. Fa in qila famal aula an yasrifa ilaihi aktsar al-awqat min hadhihi al-awrat. Ya, tadi kita katakan bahwasanya keadaan para salaf itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih banyak sholat, ada yang lebih banyak tilawah Al-Quran, ada yang lebih banyak zikir, bertasbih dan seterusnya. Namun kalau misalnya ada pertanyaan, yang mana yang lebih afdol? Apabila kita punya waktu yang cukup dan kita ingin banyak beribadah, kira-kira ibadah apa yang paling afdol yang harus dilakukan atau yang bisa kita lakukan? Kata beliau di sini, fa'alam anna qira'atal Qur'ani fi sholati qa'iman ma'at tadabburi yajma'u jami'. Kata beliau, ketahuilah yang mencakup seluruhnya yang telah disebutkan tadi adalah membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat disertai dengan penghayatan dan tadabbur. Apabila seseorang bisa melakukannya, maka dia telah mengumpulkan ya keutamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Walakin rubbama surat al-muwadhafatu ala dzalik. Kata beliau, akan tetapi yang seperti ini biasanya sulit. Yang seperti ini biasanya sulit untuk dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Wal afdalu yakhtalifu bi ikhtilafi hal syakhs. Dan beliau menyimpulkan yang paling afdal itu antara satu orang dengan orang yang lain, ahli ibadah yang satu dengan ahli ibadah yang lainnya itu berbeda-beda. Wa maqsudul awrad tazkiyatul qalbi wa tathiruhu falyanzur al-muridu ma yarahu ashadda ta'thiran fihi falyuwadhib alaihi. Maka sekali lagi kita ulangi, yang paling afdal adalah yang sesuai dengan keadaan masing-masing ahli ibadah. Karena kata beliau di sini tujuan daripada ibadah dan wirid-wirid yang telah disebutkan pada 2 pertemuan yang lalu itu hanya untuk mensucikan diri dan membersihkan jiwa. Dan dilihat ibadah mana saja yang kira-kira mendatangkan dampak yang besar untuk jiwanya, untuk hatinya, maka hendaknya itulah yang dia perbanyak untuk dilakukan. Namun kata beliau apabila merasa bosan, intaqala anhu ila ghairi. Tidak apa-apa untuk berpindah dari satu jenis ibadah ke ibadah yang lain. Baik. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengutip perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, fa idza wajadta qalbaka fil qiyami fala tarka' wa idza wajadtahu fi ruku'i fala tarfa'. Ketika kamu melaksanakan salat, di saat kamu berdiri membaca Al-Qur'an, kamu dapati hatimu, kata Ad-Darani, kamu dapati hatimu, maka jangan buru-buru untuk rukuk. Ya, perpanjang bacaannya. Tentu yang dimaksud adalah salat sunnah ya, salat sunnah. Dan apabila misalnya kamu ketika melaksanakan sholat, saat ruku kamu dapati hatimu tenang, hatimu tersambung ya dengan lisanmu, kemudian hatimu kamu merasa hatimu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan segera jangan segera bangkit, jangan segera i'tidal. Ya, nikmati dulu rukunya. Karena disitulah terdapat dampak atau pengaruh ya yang besar daripada wirid-wirid itu atau bacaan-bacaan itu atau ibadah-ibadah itu kepada hati seorang hamba. Ini orang yang pertama, yaitu orang yang sehari semalamnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehari semalamnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya apakah ada orang yang seperti ini? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Ada orang yang memang terputus dalam tanda petik ya, terputus kehidupannya dari kehidupan masyarakat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang mungkin berinteraksi dengan masyarakat sekadarnya saja, namun sisa waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada. Itu ada ya. Terutama orang-orang tua ya, orang-orang tua yang sudah pensiun, yang sudah selesai masa baktinya untuk bangsa, negara dan agama kita. Kemudian ia menghabiskan waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tadi yang ditawarkan oleh beliau untuk orang yang seperti itu yang beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalamnya, maka bisa ikuti wirid-wirid atau agenda-agenda ibadah yang pernah beliau sebutkan. Silahkan dilihat lagi 2 pertemuan yang lalu. Kemudian memperhatikan keadaan hatinya pada saat ia melakukan ibadah. Baik. Kemudian orang yang kedua yaitu ahli ilmu atau seorang alim ulama. Kata beliau, alladzi yantafi'un nasu bi ilmihi fi fatwa atau tadris atau tasnifin atau tadhkirin
fatartibuhu fil awrat yukhalifu tartib al-'abid fa innahu yahtaju ila al-mutala'ah fil kutub. Kata beliau di sini orang yang sudah mencapai derajat alim ulama. Seorang alim ulama berbeda keadaannya dengan ahli ibadah yang tadi telah disebutkan. Golongan yang pertama, alim ulama ini juga ingin Allah Subhanahu wa taala, ingin derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu ilmu bagi dia. Nah, keadaannya berbeda dengan orang yang lain. Dengan ahli ibadah yang telah disebutkan pertama tadi. Kata beliau di sini manusia akan atau orang-orang akan mengambil manfaat dari seorang alim ulama, dari fatwanya, ya, dari pengajarannya, dari majelisnya, dari ilmu yang dia sampaikan, dari nasihat yang beliau berikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, seorang ahli ulama atau seorang ulama itu, seorang ahli ilmu, seorang alim ulama itu butuh untuk senantiasa membaca buku, menelaah kitab-kitab, ya, dan menulis, mengarang tulisan, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Fa in istaghraqal awqatu fi dzalika fa huwa afdalu ma yashtaghilu bihi ba'dal maktubat. Apabila seorang alim ulama menghabiskan waktunya di siang hari terutama untuk mengajar, menulis, menyampaikan ilmu, untuk menelaah kitab-kitab, untuk menganalisis masalah-masalah syar'i dan seterusnya, maka itulah ibadah yang paling afdol baginya setelah ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Wa innama na'ni bil ilmi al-muqaddam 'ala al-ibadah alladhi yuraghibu fil akhirah. Yang dimaksud dengan ilmu yang didahulukan, yang lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah, adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada hari akhir, atau yang mengingatkan seseorang kepada akhirat. Wa yu'inu 'ala suluki tariqiha, dan membantu untuk berjalan menuju ke akhirat tersebut. Wal aula bil 'alimi aidan an yaqsima awqatahu li'anna istighraq al-awqat fil ilmi la tasbiru 'alaihi an-nafs. Kata beliau, bagi seorang alim hendaknya juga membagi waktu-waktunya menjadi beberapa bagian. Karena tenggelam dengan ilmu syar'i terus-menerus itu tidak mudah bagi jiwa seseorang. Bayan bagi an yakhussa ma ba'da subhi ila tulu'i syams bil adhkar wal awrad. Sebelum kita baca lanjutan ucapan beliau, nanti beliau akan memberikan penjelasan tentang penuntut ilmu, ya. Tapi saya jelaskan sekarang bahwasanya keadaan penuntut ilmu dan alim ulama sama. Beliau akan menyebutkannya nanti. Jadi keadaan penuntut ilmu dan alim ulama itu sama, ya. Pembagian waktunya yang beliau rekomendasikan juga sama. Kata beliau di sini, seorang penuntut ilmu dan seorang alim ulama hendaknya setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, ya, setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, apa yang dia lakukan? Hendaknya memperbanyak zikir dan wirid sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Tsumma ma ba'da tulu'i syamsi ila duha fil ifadati wa ta'lim. Kemudian setelah terbitnya matahari sampai waktu duha, menghabiskan waktunya untuk mengajar. Ya, kalau dia seorang alim ulama, hendaknya menghabiskan waktunya untuk mengajar, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian pula seorang penuntut ilmu, pada saat sang ulama mengajar, maka dia mendengarkan dan belajar dari ulama tersebut. Fa in lam yakun 'indahu man yata'allam, ya, sarafa dzalika zaman ila tafkir fil ulum. Apabila pada saat itu tidak ada orang yang bisa diajari, kata beliau, maka hendaknya menghabiskan waktu tersebut untuk tafakkur, untuk menganalisis, untuk memikirkan ilmu syar'i yang ada pada dirinya. Fa inna safa al-qalbi ba'da al-faraghi min adz-dzikri wa qabla al-ishtighali bi humumi dunya yu'inu ala tafattun lil mushkilat. Kata beliau, ya, ketika hati jernih pada saat selesai berzikir di pagi hari, kemudian digunakan waktu tersebut untuk tafakur, itu sangat baik, ya, karena seseorang belum sibuk dengan urusan-urusan dunia. Biasanya jika waktu yang digunakan tersebut atau waktu yang mulia tersebut digunakan untuk menganalisis, untuk memahami ilmu syar'i, untuk memikirkan, untuk tafakur dan lain sebagainya, maka banyak masalah-masalah ilmiah yang bisa diselesaikan.
Thumma min dhahwati an-nahari ila al-'asri litasnifi wal muqara'ah. Kemudian hendaknya setelah zuhur ya, siang hari sampai dengan waktu asar digunakan untuk menulis atau untuk menelaah buku-buku dan kitab-kitab. La yatruku dzalika illa fi waqti aklin. Jangan meninggalkan makan atau menulis kecuali untuk makan, ya jangan meninggalkan membaca dan menulis, mohon maaf, kecuali untuk makan atau untuk bersuci atau untuk mengerjakan ibadah wajib seperti salat zuhur. Au qailulah, atau untuk mengerjakan qailulah, yaitu tidur siang. Wa min al-'asri ila isfiraj syamsi bisama'i ma yuqra alaihi min tafsir au hadis au ilmin nafi'. Nah, seorang alim ulama ba'da asar itu hendaknya menghabiskan waktunya untuk mendengarkan ilmu syar'i yang dibacakan oleh muridnya kepada beliau, berupa tafsir, hadis, atau ilmu bermanfaat lainnya. Wa min isfirari ila ghurubi syams yashtagilu bil istighfari wa tasbih. Adapun setelah matahari menguning sampai dengan matahari itu terbenam, hendaknya menghabiskan waktunya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak bertasbih, berzikir. Fayakunu wirduhul awwal min amalil lisan watsani fi amalil qalbi والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ والرابع بعد العصر في عمل السمع لترويه العين واليد. Kata beliau, maka hendaknya amalan pagi harinya yang pertama adalah amalan hati, kemudian amalan lisan yang kedua, kemudian amalan hati lagi dengan tafakkur dan untuk tafakkur dan lain sebagainya, dan yang ketiga amalul ain, yaitu menggunakan mata dan tangannya untuk menelaah buku-buku atau untuk menulis. Warabi'u ba'dal asri fi amali sam'i litarwih al-ain wal yad. Dan asar digunakan, waktu asar sampai dengan terbenamnya matahari digunakan untuk mendengarkan ilmu syar'i yang dibacakan oleh muridnya, untuk mengistirahatkan mata dan tangannya. Kata beliau, fa innal mutala'ata wan naskha ba'da al-asri rubbama adarra bil ain. Karena mutala'ah, membaca, menelaah buku-buku dan kitab-kitab ba'da salat asar itu bisa merusak mata, kata beliau. Amma al-lail, adapun kegiatan seorang ahli ulama atau ahli ilmu atau alim ulama pada malam hari, fa ahsan qismah fihi qismatu Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ya, pembagian waktu malam bagi seorang alim ulama yang terbaik adalah pembagiannya Imam Syafi'i. Ingat, yang terbaik ya, maksud beliau ini yang terbaik. Demikian juga penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu apabila bisa mengikuti ini, maka itu afdal. Fa'innahu kana yaqsimu al-lail thalathata ajza. Karena sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu membagi malam menjadi 3 bagian. Ats-tsulusul awwal li kitabatil ilm. Ya, sepertiga malam pertama digunakan beliau untuk menulis ilmu. Watsani lis-shalah. Sepertiga malam yang kedua beliau gunakan untuk salat lail. Kemudian watsalitsu lin-naumi, sepertiga malam yang terakhir beliau gunakan untuk tidur. Fa amma as-saif farubbama la yahtamilu dzalika illa idza kana aktsara an-nauma bin nahar. Ya ini pada hari-hari normal. Adapun pada masa-masa musim panas yang mana malam itu lebih singkat dibandingkan siang, mungkin tidak bisa seperti itu, butuh tidur lebih banyak, kecuali kalau misalnya orang bisa mengambil tidur lebih banyak di siang hari, maka di malam hari ia mampu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Itu orang yang kedua. Jenis yang kedua yaitu seorang yang menginginkan akhirat dengan cara menuntut ilmu dan akhirnya dia menjadi seorang ulama. Demikian juga seorang yang masih dalam proses menuntut ilmu. Agendanya sama, kata beliau. Ketika seorang ulama memberikan ilmunya, mengajarkan ilmunya, maka dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu tersebut dari sang alim. Apabila seorang ulama tadi dikatakan menghabiskan waktunya untuk menulis buku-buku, mengarang kitab, dan seterusnya, seorang penuntut ilmu menghabiskan waktunya untuk mencatat, ya, kemudian mengulang-ulangi catatan tersebut, menyalin catatan, dan seterusnya. Kemudian di sini beliau mengatakan, fa in kana minal awam kana huduruhu majalis dzikri wal ilmi wal wa'dhi afdal min ishtighalihi bil awrad al mutatawwi' biha.
Apabila dia bukan dari kalangan penuntut ilmu, juga bukan dari kalangan alim ulama, namun dia dari kalangan orang awam, ya, yang mana yang lebih afdol? Kata beliau di sini, yang mana yang lebih afdol bagi seorang awam? Orang awamnya apakah hadir ke majelis ilmu atau majelis nasihat dan seterusnya, atau dia menghabiskan waktunya untuk berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kata beliau di sini, ya, kehadiran seorang awam di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis yang disebutkan di dalamnya firman Allah dan Rasulnya, majelis yang di dalamnya dinasihati dia mendapatkan nasihat agama, itu lebih baik dibandingkan ia menghabiskan waktunya sendirian untuk berzikir atau melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu orang yang kedua, mohon maaf, orang yang kedua dan yang ketiga ya, yaitu alim ulama yang kedua, yang ketiga adalah penuntut ilmu syar'i yang belum mencapai derajat alim ulama. Kemudian beliau di sini menyebutkan orang yang keempat, yaitu orang yang memiliki jabatan, al-wali, ya, orang yang memiliki jabatan seperti imam besar, mohon maaf, seperti pemimpin, presiden, pemimpin tertinggi sebuah negara, atau seperti hakim, au mutawalli linnadhari fi umuril muslimin, atau orang yang diamanahkan, ya, mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Ya, mohon maaf nih kawan-kawan yang di kepengurusan lembaga dakwah misalnya, atau kawan-kawan yang diamanahkan mengurusi satu kepentingan umat, ya, kepentingan tertentu misalnya, atau orang-orang yang sibuk di lembaga dakwah dan seterusnya lah, ya. Dia punya jabatan tertentu atau amanah tertentu yang berkaitan erat dengan kaum muslimin. Faqiyamuhu bihajatil muslimin wa aghradihim ala wifqi syar'i wa qasdil ikhlasi afdal minal awrad al-madhkurah. Ya, kesibukannya mengurusi urusan kaum muslimin itu lebih bagus, kata beliau, lebih afdal dibandingkan ia menghabiskan waktu untuk beribadah sunnah. Jadi kesibukan seseorang, taruhlah seorang pengurus organisasi dakwah atau orang yang diamanahkan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kesibukannya untuk itu, ya, itu lebih afdol dibandingkan ia duduk di rumahnya, kemudian dia membaca Al-Quran, atau dia berzikir, bertasbih, dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat, kata beliau, yang pertama, yang ia lakukan wifqa syar', harus sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, harus ada ikhlas. Harus ada ikhlas di dalam hatinya mengerjakan amalan tersebut, meniatkan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa amalan-amalan tadi dikatakan lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan dia duduk di rumahnya kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa? Jawabannya adalah li'annahu ibadatun yata'adda naf'uha, kata beliau. Jawabannya karena yang ia lakukan, ya, yang ia lakukan itu adalah sebuah ibadah juga. Namun ibadah yang ia lakukan itu, ya, manfaatnya terasa bukan hanya pada dirinya sendiri, namun juga dirasakan oleh orang lain. Jadi ibadah apapun yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, bukan hanya diri sendiri, maka pahalanya lebih besar. Ya, dalam istilah kita ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang dampaknya dirasakan oleh orang lain. Fayan bagi an yaktasir fin nahari 'alal maktubat. Olehnya orang yang seperti ini, orang yang sibuk mengurusi urusan kaum muslimin, orang yang fokus untuk itu, ya fokus saja. Kemudian perbaiki amalannya, munculkan keikhlasan di dalam hatinya, kemudian usahakan amalan-amalannya sesuai dengan syariat. Setelah itu apa? Kata beliau, setelah itu all out lah. Kalau bisa 100% mengerjakan amalan tersebut. Bahkan kata beliau, yaktasir fin nahari 'alal maktubat. Pada siang hari mencukupkan, tidak apa-apa, mencukupkan sendiri saja dengan perkara-perkara yang wajib. Salat duhur saja misalnya. Atau kalau misalnya sampai asar bekerjanya, salat duhur dan asar saja. Tidak mengerjakan salat sunnah yang lain misalnya. Ya, misalnya. Tidak mengerjakan salat sunnah yang lain. Saking sibuknya mengurusi urusan kaum muslimin. Itu nggak ada masalah. Karena yang dia lakukan lebih afdal daripada salat sunnah. Tsumma yastafrid baqi zaman fi dzalik. Wa yaqna bi awradil lail. Kemudian mencukupkan juga dirinya untuk berzikir, beribadah dan amalan-amalan sunnahnya pada malam harinya.
ya. Ya bukan berarti dia sibuk 100% mengurusi keperluan umat sampai dia lupa juga beribadah, tidak. Tapi malam hari dia gunakan waktunya sedikit untuk beribadah. Ya, mungkin kalau memang dia punya waktu antara maghrib dan isya dia gunakan untuk sholat misalnya, sholat sunnah. Atau setelah sholat isya dia gunakan untuk qiyamul lail. Atau bainal maghrib wal isya, antara azan maghrib setelah maghrib sampai dengan sholat isya dia gunakan tilawah Al-Quran, ya, atau dikit-dikit yang lainnya. Itu orang yang keempat ya kawan-kawan sekalian. Sementara orang yang kelima adalah al-muqtarif, orang yang memiliki profesi tertentu, orang profesional, memiliki pekerjaan tertentu lah. Bahwa muhtajun ilal kasbi lahu aw li'iyalihi, ya. Dia harus, ya, keadaan menyebabkan dia harus bekerja untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Falaisa lahu an yastaghriqa zaman bitta'abbud. Maka tidak orang yang seperti ini, ya, yang mana keluarganya butuh untuk dia menuntut ilmu, mencari rezeki dan sebagainya. Orang yang seperti ini tidak boleh dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan-amalan sunnah, maksudnya ta'abbud, memperbanyak ibadah dengan dalih dia ingin menjadi ahli ibadah namun dia melalaikan keluarganya. Itu tidak boleh. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Ya, cukuplah bagi seorang dikatakan berdosa apabila dia melalaikan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bal yajtahid fil kasbi ma'a dawami dzikri. Orang yang seperti ini bersungguh-sungguh mencari rezeki. Bersungguh-sungguh ia mencari rezeki dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mencari rezeki. Ya, kalau misalnya dia bercocok tanam, ya, maka pada saat dia mencangkul misalnya atau menebarkan benih, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang pengrajin rotan misalnya. Maka pada saat ia melakukan pekerjaannya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia pedagang ayam goreng, penjual ayam goreng, pada saat dia menggoreng, apa susahnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Beliau mengingatkan di sini fa idza hasala lahu ma yakfihi awadal awrat. Dan ketika dia bekerja dan sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, ya, misalnya dia butuh untuk hari ini makan, ini kata beliau, ya, untuk makan dia butuh untuk dia dan keluarganya dia butuh 100.000 misalnya, ya. Maka ketika udah dapat uang 100.000 sudah simpan, istirahat. Kemudian waktu yang tersisa digunakan untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan pada 2 pertemuan yang lalu. Ini orang yang kelima. Dan orang yang terakhir, al-mustaghriqu bi mahabbatillahi subhanahu, orang yang sudah tenggelam dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha wirduhu ba'dal maktubati hudurul qalbi ma'allah wa huwa yuharrikuhu ila ma yurid min wirdihi. Kata beliau, orang yang seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dia untuk beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ketika kita berbicara tentang wirid-wirid agenda ibadah ini, ya, kalau kita lihat agenda-agenda ibadah, oh ternyata banyak sekali dan luar biasa banyak sekali agenda ibadah yang bisa kita lakukan dalam sehari dan semalam. Kadang kalau kita mendengarkan ceramah seperti ini atau motivasi dari orang lain atau membaca buku terkait dengan ibadah para salaf dan lain sebagainya, kita langsung memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mengerjakan ibadah. Semua ibadah kalau bisa dikerjakan pada hari itu. Namun beliau di sini mengingatkan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sedikit namun kontinu. Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali Allahi adwamuhu wa infaq. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah amalan Rasulullah SAW itu dima. Maksudnya terus dan senantiasa dilakukan oleh beliau. Jadi kalau kita hari ini, ya, setelah mendengarkan ceramah ini atau mendengarkan ceramah-ceramah yang lainnya, punya keinginan untuk beribadah dan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi salah satu dari orang yang telah disebutkan tadi, ahli ibadah, ingin menjadi orang alim, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin menjadi seorang yang mungkin mengurusi keperluan dan kebutuhan umat, atau mungkin orang yang sibuk untuk mencari rezeki, ya, sangat disayangkan
dia juga ingin beribadah kepada Allah, namun harus keluar mencari rezeki dahulu, kemudian nanti akan kembali, atau orang yang terakhir, orang yang sudah tenggelam dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dipikirkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia melakukan apa saja yang mendatangkan keridhaan Allah. Kita ingin menjadi orang yang satu di antara 6 orang yang telah disebutkan beliau tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil dahulu. Mulai dari hal yang bisa kita kerjakan saat ini. Kemudian dilakukan itu sekarang juga. Jangan ditunda. Jangan bilang besok atau nanti tahun ajaran baru, atau semester depan atau bulan depan aja, atau pas bulan Ramadan nantilah dimulai. Enggak. Mulai sekarang, walaupun itu kecil. Mau sedekah, mulai. Walaupun cuma Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, nggak ada masalah. Mau sholat witir, mulai saja. Walaupun cuma 3 rakaat, ada sholat isya, nggak ada masalah. Mau zikir pagi dan petang, tidak ada waktu. Mulai saja dengan zikir-zikir yang ringkas. Baca itu. Baca a'udzu bikalimatillahi tammah, atau zikir-zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim, dan seterusnya. Zikir yang singkat namun bisa terus dibaca dalam sehari, dan dalam 1 pekan, kemudian dalam 1 bulan, dia menjadi sebuah kebiasaan. Dalam pepatah kita, pepatah orang Indonesia, Allah bisa karena biasa, saya bisa karena biasa. Jadi kalau kita lihat mengapa para salaf itu bisa khatam Quran dalam hari. Mengapa para salaf, ya, diriwayatkan dari Imam mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam 200 kali. Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka telah membiasakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Ya, sejak zaman mereka masih muda, dan mereka menjaga ibadah-ibadah tersebut sampai mereka tua dalam keadaan sudah terbiasa mengerjakan ibadah. Ya, jadi yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya, ya, intinya yang telah kita sebutkan tadi pada pertemuan ini, pertemuan lalu, dan pertemuan sebelumnya, itu adalah kalau boleh dikata adalah titik akhir atau sebelum akhir. Titik awalnya adalah mulai dari baik, saya kira demikian. Di sini sudah waktu sholat asar, ya, mohon maaf. Kalau bisa ada mungkin 1 pertanyaan saja, kalau tidak ada kita akhiri. Saya kembalikan kepada Ustaz Teddy. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, syukran, jazakallah khair kepada Ustaz kita. Masya Allah materinya. Insya Allah pekan depan kita masuk pada materi yang baru, ya, tentang bab tentang Qiyamul Lail, tentang Qiyamul Lail dan keutamaannya. Ya, sebelum kami tutup kegiatan kita pada taklim kita pada pekan hari ini, sedikit kami sampaikan bahwasanya insya Allah pada hari Ahad nanti kita ada kegiatannya Bari itu tentang, ya, PHP, pengajian di hari pandemi, yang insya Allah judulnya pada insya Allah nanti pada hari Ahad nanti yaitu Mulia dengan Ilmu, dengan 2 pemateri, ya. Yang pertama Al-Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Hamdan Ngajah SH, dan satunya lagi, dan pemateri kedua adalah Ustadz Fahmi Alfian LC. Ya. Insya Allah kita laksanakan di hari Ahad. Ya, mungkin sekian Ustaz, dan tidak ada, mungkin kita tutup dulu Ustaz karena sudah waktu masuk asar di sana Ustaz. Ya, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.